Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Betpam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba, teman-teman. Di sini kita ingin share mengenai burung murai batu yang jeda ya. Bagaimana cara kita mengatasi murai batu yang jeda? Tentu ada trik dan tipsnya ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Burung murai batu yang orientasinya ke lomba, teman-teman, kita harus paham betul bahwa murai batu kita itu adalah murai petarung atau murai yang memang memiliki gen yang bagus ya, atau mentalnya tinggi. Kalau kita mulai dari mental yang bagus, minimal kita sudah mulai pondasi dasar, teman-teman. Tanpa itu semua kita susah untuk bisa bersaing dengan yang lainnya, karena pola dasarnya mental memang sangat mempengaruhi dalam kinerja murai batu saat kita lombakan ya. Setelah mental, kita juga perlu yang namanya nutrisi. Nutrisi itu didapat dari pemberian EF ya, pemberian EF. Jangan sampai murai batu kita kekurangan nutrisi. Kalau murai batu kita kekurangan nutrisi, nanti bisa kerepotan, teman-teman ya. Murainya bisa jadi masalah seperti ngelowo, itu juga bisa disebabkan karena murai batu kita kurang nutrisi. Oleh karena itu, teman-teman harus paham betul dalam pola pemberian nutrisi pada burung murai batu. Ada juga yang ketiga, kita harus memperhatikan pola perawatan. Perawatan harian itu sangat penting sekali dalam menunjang kinerja burung murai batu kita agar saat di lapangan itu tidak jeda. Burung murai batu jeda, burung murai batu yang turun ke tembok itu juga bisa dikondisikan dengan bisa disebabkan oleh salahnya perawatan kita pada murai batu. Banyak hal yang kita lakukan tapi kita tidak sadar bahwa kita itu menyebabkan burung murai batu kita tidak malah on fire, atau dalam artian malah menjadi masalah. Hal-hal sepele seperti memancing-mancing burung murai batu saat di rumah dengan MP3 itu kesalahan fatal ya. Hal yang kita lakukan meskipun kelihatannya sepele tapi itu fatal. Jadi jangan sekali-kali memancing-mancing murai batu kita dengan suara MP3. Untuk mengetrack burung juga tidak direkomendasikan atau dilarang untuk murai batu yang memang orientasinya adalah untuk ke lomba, teman-teman. Jadi jangan sembarangan juga untuk ngetrack burung murai batu kita, karena kalau kita ngetrack burung murai batu kita, resikonya adalah murai batu kita tidak akan jalan saat di lomba nanti dengan alasan apapun, termasuk alasan ingin mencoba gimana sejauh mana murai batu kita bekerja. Karena untuk ngetrack burung dengan melombakan burung itu berbeda. Ngetrack burung kita bisa berjam-jam, ini yang menyebabkan murai batu kita malah rusak ya. Bukannya kita tahu kinerja burung kita, malah burung murai batu kita akan rusak, teman-teman. Jadi harus benar-benar hati-hati untuk kita yang memang memiliki murai batu orientasinya untuk ke lomba. Jangan serta-merta kita mau berangkat terus pengen tahu burung murai batunya ini kerja apa enggak, terus kita track. Yang ada tenaga materinya itu dibuang semua, malahan sudah kita susah-susah kumpulin malah kita buang gitu aja. Hal-hal sepele yang tidak boleh dilakukan ya seperti itu. Terus jangan biarkan murai batu kita gacor saat di rumah. Membuat murai batu gacor di rumah itu sama aja membuang faktor ya, membuang murai batu kita untuk tidak kerja maksimal. Nanti akan kesusahan bagi kita untuk melombakan burung murai batunya ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Pola rawatan seperti inilah yang terkadang malah menyebabkan murai batu kita tidak akan bisa membongkar materi, mengeluarkan isian-isian sebagaimana yang kita harapkan. Murai batu jika gacor di rumah tenaganya pasti akan habis, teman-teman.
dia tidak akan kerja maksimal ya. Jangan biarkan murai batu kita itu gacor di rumah. Agar murai batu kita mau bongkar isian dan tidak jeda, sebaiknya teman-teman puasakan murai batu untuk waktu 1 bulan, tidak usah dilombakan, tidak usah diperdengarkan juga burung murai batu lain atau burung lainnya, kecuali masteran yang kecil-kecil, itu pun tidak boleh melihat secara langsung ya. Jangan diperlihatkan masteran atau burung apapun, apalagi murai batu yang neken. Dari suaranya pun sama, yang diperbolehkan hanya masteran kecil-kecil. Untuk teman-teman yang memang murai batunya tidak mau bongkar isian, kalau mau dijalankan silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Orientasikan, tanamkan pada mindset kita, setiap lomba kita harus juara 1, dan kita harus menjaga murai batu kita agar tetap stabil dalam keadaan on fire pas saat lomba. Untuk lebih dari teman-teman yang lain, untuk mengalahkan murai batu yang bagus-bagus yang lain, kita harus punya siasat lebih. Tidak bisa kita hanya dengan rawatan-rawatan biasa. Seperti orang lain menggantangkan murai batu seminggu sekali, maka kita tidak boleh sama. Kita harus sebulan sekali murai batunya untuk kita istirahatkan. Jika sudah kita istirahatkan, kita pasti bisa lebih dari orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Nah, perlu dipahami, murai batu itu butuh istirahat ya. Biar dia istirahat ya, mengkondisikan tingkat faktornya, mengkondisikan juga tingkat kesehatannya tentunya ya. Dari tenaganya, dari materi, dari durasi kerja pun sama. Beda cerita dengan burung murai batu yang terus digeber setiap minggunya, ia pasti akan kekurangan tenaga. Burung kalau sudah kekurangan tenaga, susah untuk membongkar materi sampai full. Terkadang kerjanya hanya setengah-setengah saja. Ada yang di awal saja, ada yang telat panas ya, ada yang hanya di akhir. Perlu paham betul, untuk murai batu memang perlu perawatan yang ekstra teman-teman. Jadi rawatlah baik-baik ya untuk murai batu teman-teman, agar bisa bekerja secara maksimal dan optimal tentunya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan sampai video akhir ini. Salam lestari, salam prestasi ya. Ingat, puasakan murai batu. Ini hampir di setiap konten saya selalu merekomendasikan untuk murai batunya dipuasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.